Salam sehat, sobat muda. Hari ini saya Edi Wijaya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana maju di depan umum, berbicara di depan umum. Apakah saya pernah takut? Pasti ya. Tentu saja, apalagi bagi orang-orang yang belum pernah punya pengalaman dalam hal ini belajar untuk maju ke depan. Apa saja trik-trik yang perlu kita miliki agar penampilan kita ketika maju di depan umum meyakinkan. Yang pertama, sobat muda, tentu kita atasi rasa malu. Kenapa malu? Ya, karena kita beranggapan, wah saya lebih rendah, yang lain lebih pakar, lebih pandai. Itu hilangkan. Jadi kita menganggap semua orang sama. Oh, di situ kita berhadapan dengan orang yang lebih senior, pangkatnya lebih tinggi. Tetapi pada saat kita maju dan naik di podium, kita punya hak yang sama dengan mereka. Menyampaikan materi, membaparkan materi yang kita sampaikan. Tenang, kita mulai tenang lawan rasa malu ini. Kemudian, kalau pada acara rapat-rapat, mungkin Anda berkumpul dengan orang banyak pun, cobalah mulai. Ajukan hal-hal yang memang Anda belum ketahui. Jangan merasa sudah tahu, padahal Anda belum tahu. Cobalah tanya. Tentu saja dengan cara yang bijak. Sampaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Kemudian, kalau Anda mau naik panggung untuk berceramah, tentunya kita harus persiapan. Loh, kok banyak? Iya. Apa yang kita siapkan? Materi yang kita siapkan terlebih dahulu. Mental juga siapkan. Ya, nggak kalah pentingnya, alat dukung. Bila Anda memakai komputer, LCD atau PowerPoint sebagai alat dukungnya, cek sudah siap belum, materinya sudah sesuai belum. Jangan-jangan pas mau ditampilkan, pas mau di shot di muka umum, materinya belum terbawa. Wow. Atau mungkin pas di bagian 1, 2, 3 bagus, yang keempat berbeda. Nah, maka itu persiapan butuh waktu yang memang kita perlukan. Sound system. Makanya sebelum ceramah pun seorang pembicara harus cek sound. Walaupun panitia sudah mempersiapkan, tetapi kita sebagai orang yang akan tampil ke depan, coba cek dulu. Tentu ya, jarak bicara dengan sound system, mic dengan mulut harus dijaga agar jangan terlalu besar atau mungkin kekecilan suaranya. Inilah untuk kita mempersiapkan diri. Kemudian yang gak kalah pentingnya, kita berbicara dengan gaya sendiri. Jangan meniru orang lain. Memang sesekali tanda petik boleh. Atau mungkin saya pun pada awalnya mencoba gaya orang-orang senior yang punya kemampuan berbicara yang bagus. Tetapi selesai ceramah, saya turun dengan bingung. Apa materi yang saya sampaikan? Loh, kenapa? Bukan diri kita, itu orang lain. Walaupun kita bisa seperti orang tersebut. Gaya bicaranya sama, ahamnya sama, semuanya serba sama dengan orang lain. Ingat, jadilah diri sendiri. Jangan jadi orang lain. Karena apa? Saya punya gaya begini. Tampilkan. Disitulah nilai lebih Anda. Nilai lebih. Dan jangan jadi orang lain. Pak, gaya pembicaraan ini lebih bagus. Pak, gaya ini lebih bagus. Ya silakan. Semua orang punya karakter. Lalu, pada bagian nomor 5, lakukan kontak mata. Dengan siapa? Dengan pendengar Anda. Kenapa, Bu? Ya, bagus.
Coba adik yang di belakang sana, sebentar ya, perhatikan dulu. Ya Bapak, ada apa? Nah ini, kontak mata. Meskipun kita nggak perlu bertanya, tetapi namun jangan berlebihan ya. Yang perlu kita waspadai juga. Jangan kontak mata hanya satu titik. Wah, itu ada orang yang saya kenal. Lihatnya ke sana terus, ke sebelah kanan terus. Yang kiri, tengah nggak diperhatikan. Jangan. Atau mungkin Anda hanya dekat saja memperhatikannya. Semualah. Tergantung ruangan yang Anda tempati. Misalnya ruang Dharma Sala itu kecil, ya ruangnya kecil. Tapi kalau luas, pandangan Anda harus jauh ke depan. Ya, kenapa? Karena kontak mata membuat pendengar nyaman. Oh, saya diperhatikan. Ya, itu. Nah, tentu saja kalau buat latihan, Anda harus berani. Latihan bicara di depan cermin, di depan HP yang Anda miliki. Latihan berbicara. Lihat apa kekurangan kita. Pelajari, lalu perbaiki. Jangan takut. Semua latihan akan mendukung kita. Kesalahan kecil pasti ada. So pasti sebelum naik pun kita tenangkan batin. Semoga saya naik panggung bisa menyampaikan dengan baik. Itulah. Makanya kita naik panggung menyampaikan materi dengan baik sehingga pendengar pun menerima apa yang kita sampaikan. Semoga latihan-latihan yang kita pakai, yang kita gunakan bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.